Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria bernama Pak Haryo. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam, pekerja keras, dan jarang mengeluh, meski hidup berkali-kali menekannya sampai ke batas paling rapuh. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, menyusuri jalanan desa dengan langkah berat, membawa harapan yang semakin hari terasa semakin tipis. Rumahnya sederhana, dindingnya mulai rapuh, dan atapnya sering bocor saat hujan turun tanpa ampun. Kesulitan datang bertubi-tubi, penghasilannya tak menentu, sementara beban hidup terus bertambah. Malam-malam Pak Haryo sering terjaga, duduk termenung di sudut rumah, memandangi lantai tanah yang dingin, bertanya dalam hati sampai kapan cobaan ini akan berhenti. Doa-doa ia panjatkan, namun jawaban terasa tak kunjung datang. Dalam diam, kelelahan batin mulai menggerogoti keyakinannya. Pada masa-masa itulah, ketika pikiran Pak Haryo sedang paling rapuh, Pak Aji, seorang teman lama, datang kembali ke kehidupannya. Pak Aji bukan orang sembarangan. Ia dikenal sering berbicara tentang jalan pintas, tentang cara keluar dari kesulitan tanpa harus menunggu takdir terlalu lama. Awalnya Pak Haryo menolak mentah-mentah setiap perkataan itu. Hatinya masih berusaha bertahan di jalan yang ia yakini benar. Namun malam demi malam berlalu, dan tekanan hidup tak kunjung mereda. Kata-kata Pak Aji perlahan terngiang kembali di kepala Pak Haryo, seperti bisikan yang datang saat iman sedang melemah. Dari sinilah, tanpa ia sadari, sebuah pintu gelap mulai terbuka, pintu yang kelak menyeret hidupnya ke dalam perjanjian terlarang, penuh noda, dan berbau darah manusia. Dan semua itu bermula dari keputusasaan. Awalnya Pak Haryo selalu berusaha menghindar. Setiap kali Pak Aji membuka pembicaraan soal jalan lain, ia hanya diam, menunduk, atau mengalihkan topik. Hatinya gelisah, karena jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa apa yang ditawarkan temannya itu bukan sekadar bantuan biasa. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang terasa berat dan dingin, seperti bayangan yang mengikuti dari kejauhan. Namun Pak Aji tidak pernah memaksa secara langsung. Ia datang dengan cara yang halus, penuh empati palsu. Ia duduk menemani Pak Haryo di malam hari, saat angin desa bertiup pelan dan suara serangga terdengar seperti ratapan panjang. Pak Aji mendengarkan keluh kesah Pak Haryo, mengangguk, lalu berkata dengan suara rendah, seolah takut didengar makhluk lain. Ia berbicara tentang orang-orang yang dulu sama miskinnya, sama putus asanya, tapi kini hidup berkecukupan setelah berani melangkah. Kata-kata itu mulai menggerogoti pertahanan Pak Haryo. Ia pulang ke rumah dengan kepala penuh bisikan. Saat malam semakin larut, pikirannya dipenuhi bayangan tentang hidup yang lebih ringan, tentang beban yang terangkat, tentang wajahnya yang tak lagi dipenuhi rasa kalah. Ia mencoba menenangkan diri dengan doa, tapi setiap kali memejamkan mata, suara Pak Aji seperti muncul kembali, memanggil, merayu, menjanjikan jalan keluar. Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terlihat. Pak Haryo menjadi lebih pendiam dari biasanya. Tatapannya kosong. Langkahnya sering terhenti tanpa sebab. Ia mulai sering bermimpi buruk, mimpi tentang tangan-tangan gelap yang menariknya ke bawah, tentang tanah basah yang berbau besi, tentang suara orang merintih dari kejauhan. Saat terbangun, dadanya sesak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun anehnya, rasa takut itu bercampur dengan rasa penasaran. Pak Aji kembali datang, kali ini dengan pembicaraan yang lebih terang-terangan. Ia mengatakan bahwa apa yang ditawarkan bukanlah sihir biasa, melainkan perjanjian terjendal, sesuatu yang hanya diberikan pada orang-orang tertentu, orang yang dipilih. Ia memperingatkan bahwa jalan itu tidak bersih, tidak suci, dan penuh syarat yang berat. Darah, kata Pak Aji, adalah saksi. Pengorbanan adalah kunci. Mendengar itu, Pak Haryo gemetar. Tubuhnya menolak, tapi pikirannya terus berperang. Ia tahu, jika melangkah, tidak akan ada jalan kembali. Namun di saat yang sama, hidup yang ia jalani terasa seperti lorong tanpa ujung. Semakin lama ia bertahan, semakin terasa sempit dan menyesakkan. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah dosa yang besar bisa ditebus nanti? Asal kehidupan bisa diselamatkan sekarang. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang sunyinya tak wajar. Angin berhenti bertiup,
Anjing-anjing desa tak menggonggong, dan bulan tertutup awan tebal. Pak Haryo duduk sendirian, menatap gelap, dengan tangan gemetar. Dalam hati, ia merasa seperti berdiri di persimpangan. Satu jalan penuh penderitaan yang ia kenal. Satu lagi jalan gelap yang menjanjikan perubahan cepat namun berlumur dosa. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Pak Haryo tidak lagi menolak. Ia tidak mengiyakan dengan suara, tapi hatinya mulai membuka celah. Sebuah celah kecil, yang cukup bagi kegelapan untuk masuk dan menanamkan niat. Sejak malam itu, langkah Pak Haryo tak lagi sama. Ia telah tergoda, bukan oleh harta semata, tapi oleh keputusasaan yang mengalahkan iman. Dan terjendal itu, mulai menunggu. Perubahan dalam hidup Pak Haryo datang dengan cepat, terlalu cepat untuk disebut wajar. Tak lama setelah ia menuruti ajakan Pak Aji dan memasuki jalan terjendal itu, pintu rezeki terbuka lebar tanpa ia harus mengetuknya. Usaha yang dulu selalu gagal, kini berjalan lancar. Uang datang seperti air, mengalir tanpa henti. Rumahnya yang reot berubah menjadi bangunan kokoh. Pakaian, makanan, dan segala kebutuhan tak lagi menjadi persoalan. Di mata orang-orang desa, Pak Haryo adalah contoh keberhasilan. Mereka berbisik kagum, bertanya-tanya bagaimana pria yang dulu selalu tertunduk itu kini berjalan dengan kepala tegak. Senyum mulai sering menghiasi wajahnya, namun senyum itu tak pernah sampai ke matanya. Ada sesuatu yang kosong di sana, sesuatu yang tak bisa diisi oleh harta sebanyak apapun. Setiap malam, ketika rumah besar itu sunyi dan lampu-lampu telah dipadamkan, Pak Haryo sering terjaga sendirian. Ia duduk di ruang tengah yang luas, dikelilingi benda-benda mahal, tapi dadanya terasa sesak. Dalam keheningan itu, suara-suara mulai datang. Bukan suara orang asing, melainkan bisikan halus yang menyebut namanya, menagih janji, mengingatkan pada darah yang pernah menjadi saksi perjanjian. Rasa bersalah itu semakin kuat ketika ia memandang anak-anaknya. Mereka tumbuh dalam kecukupan, tak pernah kekurangan apapun. Namun setiap tawa yang terdengar justru menusuk hati Pak Haryo. Ia merasa, semua yang dinikmati keluarganya berdiri di atas sesuatu yang kotor. Ada dosa yang ikut duduk di meja makan. Ada noda yang menempel di setiap lembar uang. Pak Haryo mulai menjaga jarak, bukan karena tak sayang, tapi karena takut. Takut jika apa yang ia lakukan akan berbalik menyeret mereka. Tatapannya sering tertahan lebih lama, seolah ingin meminta maaf tanpa kata. Ia mulai sering termenung, dan terkadang tanpa sadar menitikkan air mata saat sendirian. Gangguan pun semakin sering datang. Ia bermimpi tentang sosok-sosok berlumur darah yang berdiri di sudut rumah, menatap tajam, seolah menghitung waktu. Ada malam-malam ketika ia terbangun dan mencium bau anyir, padahal lantai bersih dan rumah terkunci rapat. Pak Haryo tahu, kekayaan itu tidak datang cuma-cuma. Terjendal itu masih hidup, dan terus menuntut. Hatinya mulai dilanda penyesalan mendalam. Ia sadar, ia telah memilih jalan yang salah. Bukan hanya mengorbankan dirinya, tapi juga mempertaruhkan keselamatan orang-orang yang paling ia cintai. Dalam diam, Pak Haryo mulai memohon ampun, memohon petunjuk. Ia merasa kecil di hadapan Tuhan, merasa tak pantas, tapi juga tak sanggup membiarkan semuanya terus berjalan. Di titik itulah, Pak Haryo mulai berpikir untuk mencari bantuan, bukan untuk menyelamatkan hartanya, tapi untuk menyelamatkan jiwanya, dan masa depan anak-anaknya. Ia tahu risikonya besar, karena perjanjian terjendal tak pernah membiarkan korbannya pergi begitu saja. Dan sejak niat itu muncul, kegelapan di rumah Pak Haryo terasa semakin dekat. Teror itu tidak datang sekaligus. Ia muncul perlahan, seperti penyakit yang merayap diam-diam sebelum akhirnya melumpuhkan. Awalnya hanya hal-hal kecil yang terasa janggal. Lampu rumah besar Pak Haryo sering berkedip sendiri di tengah malam. Pintu yang sudah dikunci rapat terdengar seperti dibuka lalu ditutup pelan, padahal tak ada siapapun. Angin dingin berembus di dalam rumah. Meski semua jendela tertutup, Pak Haryo berusaha menenangkan diri. Ia menganggap semua itu hanya kelelahan pikiran. Namun malam-malam berikutnya, gangguan menjadi semakin nyata. Ia mulai mendengar langkah kaki di lorong rumah saat semua penghuni tertidur. Langkah itu berat, basah, seolah seseorang berjalan dengan kaki yang dilumuri sesuatu.
Ketika ia memberanikan diri membuka pintu kamar, lorong itu kosong, tapi bau anyir darah tertinggal di udara. Mimpi buruk pun berubah menjadi lebih kejam. Pak Haryo melihat dirinya berdiri di tanah berlumpur, dikelilingi sosok-sosok tanpa wajah. Dari tubuh mereka mengalir darah yang tak pernah habis, menetes ke tanah lalu menghilang. Dalam mimpi itu, sebuah suara memanggil namanya, mengingatkan bahwa perjanjian belum lunas. Setiap kali terbangun, tubuhnya gemetar hebat, jantung berdegup seolah hendak pecah. Teror paling menyakitkan datang saat ia berada di dekat anak-anaknya. Pak Haryo mulai melihat bayangan hitam berdiri di belakang mereka, tinggi, kurus, dan tak bergerak. Ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap, tapi rasa takutnya tertinggal. Sejak saat itu, ia tak pernah benar-benar tenang. Ia merasa diawasi, dihitung, seolah ada sesuatu yang menunggu saat lengah untuk mengambil haknya. Pak Aji datang kembali, tapi bukan sebagai penolong. Wajahnya berubah muram. Suaranya dingin. Ia mengingatkan Pak Haryo bahwa terjendal bukan sekadar alat untuk kaya, melainkan ikatan. Darah manusia yang dulu menjadi syarat bukan akhir, melainkan awal. Jika Pak Haryo goyah, jika niatnya berpaling, maka teror akan terus diperkeras sampai ia tunduk kembali. Gangguan fisik pun mulai menyerang. Pak Haryo sering jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya lemas, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti kehilangan kehidupan. Dokter tak menemukan penyakit apapun. Namun setiap malam Jumat, kondisinya selalu memburuk. Ia muntah darah. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa tubuhnya sedang ditagih. Rumah megah itu berubah menjadi penjara. Dinding terasa sempit. Langit-langit seolah menekan ke bawah. Suara tangisan kadang terdengar dari ruang kosong. Lirih, seperti orang meminta tolong. Kadang berubah menjadi tawa rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Haryo sering sujud sendirian, menangis tanpa suara, memohon agar teror ini berhenti. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang gelap dan sunyi. Pak Haryo melihat dengan jelas sesosok makhluk berdiri di depan kamarnya. Tubuhnya hitam legam, wajahnya tak sempurna, dan dari dadanya mengalir darah segar. Makhluk itu tidak menyerang, hanya menatap lama, lalu berkata pelan. Janji tidak bisa dibatalkan. Saat itulah Pak Haryo runtuh sepenuhnya. Ia sadar, kekayaan yang ia genggam telah berubah menjadi belenggu. Teror ini bukan untuk menakut-nakuti semata, melainkan peringatan terakhir. Jika ia tidak segera memilih, bertahan dalam dosa atau bertatap kepada Allah, maka kegelapan akan mengambil alih segalanya. Dan sejak malam itu, Pak Haryo tahu, waktunya hampir habis. Pak Haryo berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Teror yang datang silih berganti membuat tubuh dan jiwanya sama-sama lelah. Ia tidak lagi peduli pada harta, pada rumah besar, atau pada pujian orang-orang desa. Semua itu terasa hampa. Setiap napas yang ia hirup terasa berat, seolah udara pun enggan masuk ke paru-parunya. Dalam keheningan malam, ia sering duduk lama, menunduk, dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Di hadapan sajadah, Pak Haryo akhirnya menyerah. Bukan menyerah pada terjendal, melainkan menyerah pada keangkuhannya sendiri. Ia mengakui dalam hati bahwa ia telah kalah oleh godaan, kalah oleh keputusasaan. Doanya terbata-bata, penuh rasa takut dan malu. Ia merasa dosanya terlalu besar untuk diampuni, merasa dirinya terlalu kotor untuk kembali. Pada suatu hari, atas dorongan keluarga, Pak Haryo dibawa menemui seorang ustadz sepuh yang dikenal sederhana dan tenang. Ustadz itu tidak tinggal di pesantren besar, hanya di rumah kecil dengan halaman yang bersih dan suasana yang menenteramkan. Sejak pertama bertatap muka, Pak Haryo tak kuasa menahan tangis. Kata-kata keluar berantakan. Pengakuan demi pengakuan mengalir bersama rasa sesal yang sudah lama ia pendam. Ustadz itu mendengarkan tanpa memotong. Tatapannya lembut. Tak ada penghakiman di sana. Setelah Pak Haryo selesai, Ustadz itu berkata pelan namun tegas. Kalau Allah masih memberimu rasa bersalah, itu tanda pintu taubat belum ditutup. Kata-kata itu mengguncang hati Pak Haryo. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lega. Ustadz itu lalu menjelaskan bahwa teror dan ketakutan yang dialami Pak Haryo bukan tanda ia ditinggalkan Tuhan, melainkan ujian terakhir sebelum pertolongan datang.
Jalan keluar tidak mudah, dan tidak instan, tapi selalu ada selama manusia mau kembali dengan sungguh-sungguh. Saat Pak Haryo berkata bahwa ia takut, bahwa ia merasa nyawanya sedang ditagih, Ustadz itu justru menggenggam tangannya erat. Tak ada perjanjian yang lebih kuat dari janji Allah, katanya. Selama kamu bersandar kepadanya, tak ada makhluk yang bisa mengambil apa yang bukan haknya. Ustadz itu menyemangati Pak Haryo untuk bertahan. Ia diminta memperkuat salat, memperbanyak istighfar, dan tidak lagi menyembunyikan rasa takutnya sendirian. Keluarga harus dilibatkan, doa harus dikeraskan, dan hati harus benar-benar pasrah. Ustadz itu menegaskan, rasa sakit dan teror mungkin belum langsung berhenti, tapi setiap langkah taubat akan melemahkan ikatan terjendal itu. Pak Haryo pulang dengan tubuh masih lemah, namun hatinya sedikit lebih tegak. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian menghadapi kegelapan. Malam itu, ketika gangguan kembali datang, ia tidak lari atau menutup mata. Ia melawan dengan doa, dengan air mata, dan dengan keyakinan yang mulai tumbuh kembali. Teror belum berakhir, tapi harapan sudah menyala. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit gelap, tapi tidak menekan. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah. Seolah alam ikut menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Pak Haryo duduk bersila di tengah rumah, dikelilingi keluarga yang selama ini diam-diam menanggung ketakutan bersamanya. Wajah mereka tegang, mata mereka lelah. Namun satu hal menyatukan semuanya, harapan agar semua ini benar-benar berakhir. Pak Haryo menundukkan kepala dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melawan dengan ketakutan, tidak juga dengan kesombongan. Ia melawan dengan kepasrahan penuh. Di hadapan Allah, ia merasa telanjang, tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa perlindungan apapun selain doa. Bibirnya bergetar saat istighfar mengalir tanpa henti, diselingi tangis yang tak lagi ditahan. Teror datang untuk terakhir kalinya, lebih kuat dari sebelumnya. Suara-suara menggema di sudut rumah, bayangan hitam menari di dinding, bau darah kembali menyengat. Namun Pak Haryo tidak bangkit, tidak lari. Ia tetap bersujud. Setiap detik terasa seperti nyawanya ditarik perlahan. Namun ia memilih bertahan. Ia sadar, inilah harga dari sebuah pertobatan yang terlambat, tapi tulus. Ustadz yang mendampingi membacakan doa dengan suara tegas dan mantap. Ayat-ayat suci menggema, memecah kegelapan yang selama ini berkuasa. Suara jeritan tak kasat mata terdengar samar, lalu semakin jauh, hingga akhirnya lenyap. Rumah itu bergetar hebat, lalu mendadak hening yang belum pernah Pak Haryo rasakan sejak perjanjian terjendal itu dimulai. Dalam keheningan itulah Pak Haryo tersungkur, tubuhnya lemas, napasnya berat, namun wajahnya tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Kekayaan yang selama ini ia miliki perlahan ditinggalkan. Ia merelakan semuanya, karena ia sadar, harta itu bukan rezeki, melainkan jerat. Lebih baik hidup sederhana dengan hati bersih, daripada bergelimang kemewahan yang mengundang murka. Hari-hari setelahnya tidak langsung mudah. Pak Haryo jatuh sakit, tubuhnya menanggung sisa-sisa dosa masa lalu. Namun ia menjalani semuanya dengan ikhlas. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi penyesalan yang disimpan diam-diam. Setiap rasa sakit ia anggap sebagai penghapus, setiap air mata sebagai doa. Pada suatu pagi yang tenang, saat matahari terbit lembut dari balik pepohonan, Pak Haryo menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada teriakan, tidak ada teror, tidak ada darah. Wajahnya damai, seolah beban yang selama ini menghimpit jiwanya akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Ia pergi bukan sebagai orang kaya, bukan pula sebagai orang terkutuk, melainkan sebagai hamba yang kembali. Desa itu kembali sunyi, rumah besar Pak Haryo kini kosong, tapi tak lagi angker. Orang-orang yang melewatinya merasakan ketenangan aneh, bukan ketakutan. Kisah tentang Pak Haryo pun menjadi pelajaran yang tak pernah dilupakan, bahwa jalan pintas selalu meminta bayaran mahal, dan tidak semua kekayaan adalah berkah. Namun satu hal yang paling diingat oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya adalah ini. Selama seseorang masih diberi rasa bersalah, selama ia masih mampu menangis dan bersujud, maka pintu ampunan Allah tidak pernah benar-benar tertutup. Tamat.